Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke bab mengenai persamaan kuadrat. Yang kedua tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, nah apa sih yang dimaksud dengan menyelesaikan persamaan kuadrat? Di materi sebelumnya kita pernah bahas ya, menyelesaikan persamaan kuadrat artinya adalah kita mencari nilai X agar persamaan kuadrat tersebut bernilai sama dengan 0. Oke, nah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, caranya bisa dengan memfaktorkan dan bisa juga dengan rumus. Nah, ini kita akan membahas lagi tentang pemfaktoran. Sebelumnya kita pernah membahas tentang pemfaktoran kasus pertama yang bentuknya seperti ini. AX kuadrat plus BX. Kita mengulang ya untuk kasus pertama ya. AX kuadrat plus BX. Kita melihat di antara kedua bentuk ini apakah ada yang sama? Ya, dia ada yang sama, yaitu sama-sama memiliki X. Maka X-nya kita letakkan di luar. Nah, yang di dalam kurung, di sini ada tanda tambah, kita tulis tanda tambah. Nah, untuk yang di sebelah sini, kita lihat bentuk yang pertama. Selain punya X, dia juga punya A, maka A-nya diletakkan di sini. Nah, selain itu, X-nya ada 2, sedangkan di luar kurung X-nya baru 1. Maka yang satunya lagi kita letakkan di dalam kurung. Nah, yang di kedua, selain punya X, kita juga punya B, maka B-nya diletakkan di sini. Nah, ini cara pemfaktoran kasus pertama. Contoh soal, misalkan ada 2X plus 4X sama dengan 0. Kita mau mencari penyelesaiannya. Maka kamu lihat di antara kedua ini, apakah dia ada yang sama? Ya, dia sama-sama memiliki X, maka X-nya diletakkan di luar, tambah. Nah, selain itu lihat, apakah ada angka yang habis dibagi 2, habis juga dibagi 4. Oke, ada angkanya angka 2. 2 habis dibagi 2. 2 juga habis dibagi 4. Oke, nah sekarang untuk yang di dalam kurung. Lihat di sini, angka 2 sudah diletakkan di luar. Berarti di dalam kurung di sini tidak perlu dituliskan lagi ya. 2 dibagi 2 1. Maka 1 di sini tidak perlu kalian tuliskan. Sedangkan X-nya lihat. X-nya di sini ada 2, X kuadrat. Sedangkan di sini baru 1, maka diletakkan lagi di dalam kurung yang satunya. Sekarang bentuk yang kedua lihat. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Di sini angkanya 4. Sedangkan di sini 2. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, maka 2-nya diletakkan di sini. Sedangkan X, di sini sudah ada X. Berarti ini tidak perlu lagi dituliskan. Paham sampai sini ya? Kalau tidak paham silahkan dibuka lagi materi yang sebelumnya. Oke, selanjutnya dibikin 2X sama dengan 0, ini yang pertama, atau ini yang kedua. X plus 2 sama dengan 0. Oke, 2X sama dengan 0, berarti X sama dengan, karena ini kali, 2X artinya 2 dikali X, maka X sama dengan 0 dibagi 2, berarti X sama dengan 0 dibagi 2, 0. Sekarang ini, X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, plus pindah jadi minus. Berarti X sama dengan 0 dikurang 2, minus 2. Berarti penyelesaiannya adalah min 2 dan 0. X min 2, X 0. Miss, kalau 0, min 2 boleh nggak? Sebenarnya boleh aja, tapi usahakan berurutan ya. Ini X1, yang ini X2. Ini kasus pertama, kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, nah selanjutnya di kasus, kita masuk ke kasus kedua. Kasus kedua yaitu selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat itu bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, kalau kalian melihat bentuk kuadrat, dua-duanya kuadrat seperti ini, maka kamu bikin kurung 2. Di sini lihat, variabelnya hanya A sama B. Berarti A dan B. A dan B. Nah, untuk tandanya, ingat ya, kalau di sini minus, tandanya dia plus minus, atau kalau kamu mau tulis minusnya dulu juga boleh. Nah, gini ya.
Ulangi ya, kalau selisih 2 kuadrat, bentuk keduanya harus kuadrat. AB, terus lagi berarti AB, AB. Nah, tandanya plus minus atau minus plus. Yang penting dia tandanya berbeda ya. Oke, contoh soal, misalkan ada x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kamu diminta untuk mencari penyelesaiannya. Oke, nah lihat, kedua ini bisa nggak sih dibikin bentuk kuadrat? Bisa. Oke, maka x kuadrat min 4-nya dibikin berapa kuadrat? 4 itu berapa kuadrat? 2 dengan 0. Nah, udah ada nih x kuadrat min 2 kuadrat. Bentuknya sama kan? Oke, nah maka kita bikin ke dalam bentuk kurung. Ada x sama 2, berarti kita tulis x2, x2. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Oke, nah berarti x plus 2 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Yang x plus 2 sama dengan 0 langsung tulis ya. Karena ini plus pindah jadi minus. Kalau di sininya 0 ya. Sekarang yang ini x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan, karena ini minus pindah jadi plus. Nah, maka penyelesaiannya adalah min 2,2. Satu contoh lagi ya, misalkan ada 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini contoh pertama, ini contoh kedua ya. 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Bisa nggak sih kedua ini dibikin bentuk kuadrat? Oke, bisa ya. Oke, 4 itu dari berapa kuadrat? 2. X-nya tetap tulis X. Nah, 9 berapa kuadrat? 3 kuadrat 9 ya. 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3 9. Oke. Nah, sudah ada bentuk kuadrat kedua-duanya. Oke, di sini kita punya 2x dengan 3. Berarti 2x3 2x3. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Sampai sini paham? Oke, berarti kita punya 2x plus 3 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Nah, yang 2x plus 3 berarti 2x sama dengan, ini plus pindah jadi minus, 0 dikurang 3 min 3. Mas langsung tulis ya. Berarti x sama dengan min 3, karena ini kali pindah jadi bagi. Sekarang yang ini 2x sama dengan min 3 nya pindah jadi plus 3, berarti x sama dengan 3/2. Berarti penyelesaiannya adalah min 3/2, 3/2. Ini x1, yang ini x2. Oke, sampai sini paham? Oke, alhamdulillah. Ini ya kasus 1 dan kasus 2. Jika ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ke Miss Nikmah. Kita lanjut ke kasus 3 dan kasus 4.